Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita semua diberi kesehatan. Semoga Allah selalu senantiasa melindungi kita dimanapun kita berada. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wawade Ikrawati, Sarjana Sahisterapan Kebidanan, Magister Kebidanan, di mana saya lulusan D3 Kebidanan Akbid Pelita Ibu Kendari pada tahun 2015, dan saya melanjutkan pendidikan D4 Kebidanan dan lulus pada tahun 2017 di Stikes Karya Husada Semarang yang dikenal dengan Yahud. Dan saya melanjutkan pendidikan S2 Kebidanan, lulus pada tahun 2020 di Universitas Aisyah Yogyakarta yang dikenal dengan UNISA. Sekarang ini saya sebagai salah satu dosen di perguruan tinggi swasta di Politeknik Paramataraha, program studi D3 Kebidanan. Saya mulai aktif mengajar pada tahun 2022. Beberapa mata kuliah yang saya bawakan di semester ganjil maupun semester genap, diantaranya pengantar asuhan kebidanan pasca persalinan dan menyusui, keterampilan dasar kebidanan 1, anatomi dan fisiologi, konsep kebidanan, komunikasi dan konseling, kesehatan perempuan dan perencanaan keluarga, asuhan kebidanan kehamilan. Saya juga aktif sebagai pembimbing dan penguji karya tulis ilmiah, PKK 1, PKK 2, PKK 3, komunitas dan ujian komprehensif. Saya menekuni bidang keilmuan saya dengan menciptakan beberapa alat peraga yang digunakan oleh mahasiswi ketika praktik di laboratorium. Di antaranya ada pembukaan serviks, vagina internal, dan payudara. Selain mengajar, saya juga mengembangkan karir bidan di pelayanan masyarakat dengan tujuan ingin melayani masyarakat dengan memberikan pelayanan yang profesional. Saya sebagai salah satu bidan di Rumah Sakit Umum Daerah Muna Barat, khususnya di ruangan kebidanan, dan saya aktif organisasi, yaitu Organisasi Ikatan Bidan Indonesia, dan menjadi anggota ranting IBI di tahun 2022 di Rumah Sakit Umum Daerah Muna Barat. Pembelajaran yang akan saya bawakan pada kesempatan ini adalah mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan dengan bobot 5 SKS. Capaian pembelajaran mata kuliah ini diantaranya adalah memahami konsep dasar asuhan kehamilan, memahami proses adaptasi fisiologi dan psikologi dalam kehamilan, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan, menentukan diagnosa kehamilan, menentukan kebutuhan dasar ibu hamil, melakukan keterampilan dasar dalam asuhan kehamilan, melakukan deteksi dini, komplikasi dan penanganan awal kegawat daruratan, melakukan manajemen asuhan kehamilan, Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu pokok bahasan asuhan kebidanan kehamilan, yaitu mendiagnosa kehamilan dengan capaian pembelajaran mahasiswa mampu menjelaskan pengertian kehamilan, mahasiswa mampu menjelaskan teknik menghitung usia kehamilan, mahasiswa mampu menjelaskan menghitung usia kehamilan berdasarkan tinggi fundus uteri dengan metode pembelajaran ceramah, diskusi, kuis, dan ada tugas. Untuk sistem penilaian akhir, saya menggunakan bobot penilaian UAS dengan bobot 30, UTS 20, tugas 40, dan praktek 10. Media yang akan saya gunakan adalah Phantom Ibu dengan LCD, proyektor atau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua? Sehat Ya, hari ini adalah hari pertemuan kita
Anissa Pintayani. Hadir Ibu. Atla Titanisi. Hadir Ibu. Baik Dian Suryati. Hadir Ibu. Krisnawati. Hadir Ibu. Siti Hardianti. Ibu. Oke. Berarti 14 orang yang hadir ya? Ya, yang satu tanpa keterangan, yang satunya sakit ya? Ya, Bu. Sebelum kita mulai materi pada hari ini, kita baca doa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Oke. Sudah ya? Kelihatan yang di belakang? Kelihatan yang materi yang akan dibawakan hari ini adalah yaitu diagnosa kehamilan. Dengan harapan teman-teman di sini semua bisa mengetahui cara mendiagnosa seorang ibu hamil. Dilihat dari hari pertama hari terakhirnya, dilihat dari tinggi fulusnya, ya. Ibu dilihat juga dari tanggal kunjungannya, ya. Ibu. Oke. Untuk pengertian dari kehamilan menurut Federasi Obstetrik Ginekologi Nasional tahun 2020 bahwa kehamilan itu didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum dan dilanjutkan dengan imidasi atau implantasi dihitung dari saat fertilisasi sampai dengan kelahiran bayi. Ya, itu menurut Federasi Obstetrik. Kemudian untuk usia kehamilan dibagi menjadi 3 bagian, 3 trimester. Jadi kita bisa melihat itu, kita kenal cara menghitung usia kehamilan itu dikenal dengan trimester. Ada yang namanya trimester 1, trimester 2, dan ada trimester 3. Trimester 1 itu dihitung usia kehamilannya selama 12 minggu, ya. Jadi usia kehamilan 12 minggu sama dengan trimester 1. Lanjut untuk trimester 2, minggu ke-13 sampai dengan 27 minggu. Untuk trimester 3, minggu ke-28 sampai dengan minggu ke-40. Itu saling berkaitan ya. Oke? Di dalam dunia obstetrik ada beberapa istilah tentang istilah-istilah yang harus dipahami tentang kehamilan, tentang persalinan, gitu ya. Ada yang namanya nullificida, yaitu wanita belum pernah hamil atau tidak sedang hamil. Kemudian wanita yang belum pernah melahirkan bayi yang hidup itu disebut nullipara. Kemudian wanita yang belum pernah hamil, wanita yang hamil pertama kali itu namanya primigravida. Kemudian wanita yang melahirkan janin pertama dan hidup itu namanya primipara. Kemudian ada wanita hamil lebih dari 2 kali itu kita sebut multigravida. Kemudian wanita yang melahirkan janin 2 kali disebut dengan multipara, ya. Kalau ada yang mencatat silakan mencatat. Oke. Saya ada kuis ya, Ibu ada kuis. Kuisnya adalah pasien datang dengan keluhan buang air kecil, hamil ketiga kali, belum pernah melahirkan dan pernah abortus 2 kali. Sebelumnya kan tadi Ibu sudah jelaskan tentang multipara, ya. Slide sebelumnya tadi hamil kedua kali disebut apa, ibu yang belum pernah hamil disebut apa, ibu yang sudah pernah hamil disebut apa, istilah tadi ya. Nah, sekarang teman-teman saya akan berikan kuis. Ada yang bisa menjawab? Kuisnya apa? Ayo angkat tangannya. Ada yang bisa menjawab? Jawaban dari kuis ini silakan. Nah, ini adalah gambar dari
sel telur ya, kemudian terjadi fertilisasi, kemudian zigot, kemudian membelah sel dari 2 sel, 4 sel, 8 sel ya, dan menjadi morula ya, proses janin. Oke? Nah, ini adalah gambarnya dari janin yang sebiji beras gitu ya, 1 bulan, perkembangannya bisa dilihat 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, dan sampai dilahirkan ya. Oke. Nah, untuk lama kehamilan berlangsung sampai persalinan antara adalah sekitar 280 sampai 30 hari dengan perhitungan sebagai berikut. Untuk usia kehamilan sampai 28 minggu dengan berat janin 1000 gram bila tidak jadi melahirkan, disebut dengan 3 bulan ya. Untuk usia kehamilan 29 sampai 36 minggu, jika berhasil bersalin maka disebut dengan prematuritas ya. Untuk usia kehamilan 37 minggu sampai dengan 45 minggu disebut dengan antara atau cukup bulan ya. Untuk usia kehamilan lebih 42 minggu disebut dengan kehamilan lewat bulan atau waktu ya, disebut dengan serotinus. Jadi kalau misalnya ibunya hamil, seorang ibu hamil lebih dari 42 minggu ya, mau lebih 1 hari pun itu sudah dikatakan dengan serotinus ya. Risma Aktif, ya silakan. Jawabannya yaitu G3 fenol A2. Oke, G3 fenol A2. Apa itu G? G3 itu ibu grafida. Grafida, berarti apa itu grafida? Kehamilan. Oke, berarti dia hamil 3 kali. 3 kali, betul ya? Jadi yang kemudian yang belum pernah melahirkan disebut dengan penol. Oke, apa itu P? Ibu yang belum melahirkan anaknya hidup. Oke, bagus. Kemudian belum pernah abortus 2 kali. Berarti dia A2. Ibunya sudah pernah abortus 2 kali. Oke. Jadi diagnosa pertama yang kita mengawali diagnosa kita dengan GPA. Ya. B adalah kehamilan, P adalah mortalitas, jumlah kelahiran hidup, dan A adalah abortus. Oke. Nah, ini adalah hari pertama hari terakhir HPHT. Ada yang tahu apa HPHT? Silakan. HPHT yaitu hari pertama dan hari terakhir. Oke, HPHT adalah hari pertama hari terakhir. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini untuk menghitung tafsiran persalinan, ya. Tafsiran persalinan, menstruasi, ya. Ada yang 21 sampai 35 hari dan teratur tiap bulan. Dari situ kita bisa menentukan tafsiran persalinan dari laki-laki ibu. Kemudian menggunakan rumus Nagel. Siklus haid 28 hari. Misalnya HPL ini ditambah 7 kemudian ditambah 9 atau ditambah 7 dikurang 3 ditambah 1. Kemudian yang kedua adalah Paris formula, ya, tidak ada 2 teknik.
sampai dengan 20 minggu. Jadi pada saat hamil pertama itu 18 sampai 20 minggu, dan hamil selanjutnya 16 sampai 18 minggu. Nah, ini untuk indikator ya. Jika jarak dari tulang kepala sampai puncak rahim sekitar 8 cm, maka usia kehamilan sudah mencapai 20 minggu. Tinggi maksimal puncak rahim adalah 36 cm. Ukuran maksimal adalah 36 cm dan tidak akan bertambah lagi meskipun usia kehamilan mencapai 40 minggu. Ya, jadi pada saat kita mengukur tinggi dari menggunakan sentimeter, ya, jadi kita bisa tahu bahwa 24 minggu setinggi pusat, ya. Kemudian untuk 40 minggu itu di angka 36 cm, ya. Dan kalau misalnya lebih dari 36 cm, kemungkinan bayinya itu makrosomia, ya, bayi besar, atau ibunya mengalami dramium. Oke? Nah, kita menggunakan ukur usia kehamilan menggunakan jari kita. Ukuran ini dilakukan untuk ibu hamil jauh lebih berat badan yang berlebih, ya, karena letakkan dua jari di atas tulang kepala dan perut. Misalnya itu tersebut ada sifisis, ada pusat, ada PX, gitu ya. Jadi jari kita ini dua jari bertambah sama dengan bertambahnya usia kehamilan 2 minggu untuk dua jari, ya. Baik teman-teman semua, berikut contoh soal kasus menghitung usia kehamilan dilihat dari HPHT dan tanggal kunjungan ibu hamil. Contoh kasus, ya. Contoh kasus ini kasus kira-kira si ibu hamil datang ke bidan. Yang pertama, belum pernah melahirkan, belum pernah keguguran, HPHT tanggal 15 bulan 3 2025. Tanggal kunjungan tanggal 12 bulan 7 tahun 2025. Ya. 3, 4, 5, 6, 7 dilihat di slide. Yang adalah bulan 16, 30, 31, 30, 12 adalah hari. Bulan 3 dihitung menjadi 16 hari. Ya, bulan 3 itu 31 hari, berarti kurang 15 jadi 16 hari, menjadi 2 minggu 12 bulan 7 tahun 2025. Ya. 3, 4, 5, 6, 7 dilihat di slide. Yang adalah bulan 16, 30, 31, 30, 12 adalah hari. Bulan 3 dihitung menjadi 16 hari. Ya, bulan 3 itu 31 hari, berarti kurang 15 jadi 16 hari, menjadi 2 minggu 2 hari. Bulan 4 30 hari menjadi 4 minggu 2 hari. Bulan 5 menjadi 31 minggu 4 minggu 3 hari. Bulan 6 menjadi 30 minggu. Berjalan 30 hari menjadi 4 minggu 2 hari. Kemudian bulan 7 12 hari, yaitu 1 minggu 5 hari. Nah, totalnya sudah ya 15 minggu 14 hari. Jadi usia kehamilan si ibu ini adalah 17 minggu. Nah, Bu juga sudah ada aplikasi ya terkait berbicara usia kehamilan. Biar lebih mudah lagi, sekarang kita sudah bisa menggunakan HP kita sendiri. Kita tinggal download saja di Play Store. Itu aplikasi didukung dengan Android ataupun iOS, ya, jadi bisa di-download. Aplikasinya adalah, coba dibuka HP-nya dan di-download dulu aplikasinya, ya. Nama aplikasinya adalah kalkulator kehamilan atau pregnancy kalkulator. Itu yang warna pink aplikasinya, ya. Sudah berhasil? Oke, berhasil.
Ini ya yang berhasil. Mati HP. Oke. Gelap sekali ya HP-nya ini. Oke. Untuk di aplikasi kita tinggal masukkan saja hari pertama, hari terakhir tanggalnya ya. Untuk tanggal kunjungan otomatis dia. Jadi hari ini tanggal 12 ya, dia otomatis dari sendirinya. Walaupun kita minta juga kita masukin, kita minta untuk usia kehamilan yang lain, misalnya di tanggal kunjungan yang lain, misalnya ada yang sudah lewat, misalnya bisa jadi ketika masukkan tanggal saja. Kemudian muncullah usia kehamilan. Aplikasinya tidak berbayar ya, aplikasinya gratis ya, dan tanpa undangan buat teman-teman. Sudah di-download? Download ya. Berikut contoh aplikasi pregnancy calculator yang bisa di-download di Play Store, Android maupun iOS. Nah, Ibu ada kasih lagi buat teman-teman semua cara menghitung usia kehamilannya. Selamat dibaca. Ayat bantu baca. Relawati, bantu baca soalnya. Ibu hamil datang ke bidan, hamil kedua, sudah pernah melahirkan, belum pernah keguguran. KPHT tanggal 5 bulan 1 2025, tanggal kunjungan tanggal 12 bulan 7 2025. Ya. Siapa kira-kira bisa bantu kerjakan? Ayo angkat tangannya. Ayo angkat tangannya. Siapa? Ibu. Baik ya. Ya, sangat baik. Baik, biasa dipanggil di baik ya? Oke. KPHT tanggal 5 bulan 1 2025. Tes lab persalinan tanggal 12 bulan 1 2025. Oke, nanti kita uji pakai aplikasi tadi ya. Hasilnya diuji dengan aplikasi yang sudah Ibu arahkan tadi untuk di-download ya. Oke. Sudah?
Oke. Ibu kasih tugas ya buat di rumah. Ya, Bu. Ya. Boleh dicatat tugasnya. Terakhir Ibu akan praktikan ya. Nah, kali ini kan kita membahas tentang menghitung usia kehamilan. Jadi kita cukup mengukur saja. Kita menggunakan jari kita ya. Seperti yang dijelaskan tadi. Nah, ayo maju ke depan. Maju ke depan. Sudah bisa lebih jelas ya. Ini adalah usia, ini adalah PX, ini adalah simplisis. Jadi untuk kehamilan, usia kehamilan 12 minggu, 3 jari di atas simplisis, ya, 3 jari atas simplisis. Usia kehamilannya 12 minggu. Pertengahan simplisis dengan pusat. Berarti di sini ya. 16 tambah 4, 16 minggu. Kemudian 3 jari di bawah. Oke. Kita raba lagi, ternyata TFU-nya sudah pertengahan pusat dengan PX. Sudah di sini TFU-nya. Berarti usia kehamilannya berapa? 32 minggu. Oke. Kita raba lagi, ternyata TFU-nya sudah 3 jari di bawah PX. 36 minggu. Oke. Kita raba lagi, harusnya setinggi PX tadi ya. Kita raba lagi, ternyata TFU-nya sudah setinggi PX. Itu usia kehamilannya berapa? 36. Oke, kita raba lagi, ternyata sudah 3 jari di bawah PX. Itu usia kehamilannya berapa? 40 minggu. Oke, good job.